Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu mekanisme seleksi P3K tahun 2024 ini menguntungkan tenaga honorer K2 dan non-ASN database BKN. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Mekanisme seleksi P3K 2024 menguntungkan honorer K2 dan tenaga non-ASN database BKN. Salah satunya ditunjukkan dalam penentuan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN mengatakan, yaitu Aris Widianto, honorer harus mendaftar P3K 2024 dan mengikuti tesnya. Ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Tidak ada pengangkatan ASN P3K secara langsung. Mau dia honorer K2 atau peserta prioritas harus tetap ikut prosedur, yaitu ikut pendaftaran P3K 2024, kata Deputi Aris pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Dia menjelaskan, pemerintah membagi pendaftaran P3K 2024 dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dimulai tanggal 1 sampai 20 Oktober untuk honorer K2, pelamar prioritas, dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelamar prioritas ini terdiri dari guru yang lulus passing grade seleksi P3K 2021 dan tidak mendapatkan formasi atau belum mendapatkan penempatan. Kemudian D4 bidan yang ikut seleksi P3K dan tidak mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan penempatan pada saat itu. Kemudian guru honorer K2 dan non-K2 yang ikut seleksi P3K 2024, maksudnya 2023, tetapi tidak lulus. Aris mengatakan honorer K2 ini mendapatkan lebih banyak afirmasi ya, baik yang sudah ikut tes atau lulus PG atau tidak PG, atau yang belum PG maupun belum ikut tes sampai P3K 2024, maksudnya 2023. Selanjutnya, untuk gelombang kedua digelar pada tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024. Pesertanya adalah tenaga non-ASN yang tidak masuk database BKN dan lulus pendidikan profesi guru atau PPG.
Aris menjelaskan dari 3 regulasi pengadaan seleksi P3K 2024, mulai dari Kemenpan RB nomor 347 2024 tentang pengadaan seleksi P3K 2024. Kemudian Kemenpan RB nomor 348 2024 tentang pengadaan seleksi P3K guru 2024. Selanjutnya Kemenpan RB nomor 347 2024 tentang pengadaan seleksi tenaga kesehatan 2024. Penentuan kelulusannya berdasarkan sistem ranking. Panselnas akan mengambil ranking terbaik saat penentuan kelulusan berdasarkan skala prioritas. Dia mencontohkan instansi A menyediakan 50 formasi. Nah, pesertanya ada 85 terdiri dari 10 honorer K2 non-ASN masuk database BKN 55 orang, 20 non-ASN non-database BKN. Dari hasil tes, misalnya yang lebih tinggi nilainya non-ASN database diusulkan non-database, maksudnya disusul oleh non-database. Sedangkan honorer K2 hanya 5 yang nilainya tinggi. Bagaimana penentuan kelulusannya? Berarti 5 honorer K2 yang nilainya tinggi masuk. Sisanya yang 5 ini tetap masuk juga karena mereka paling prioritas, terang beliau. Jadi dari 50 formasi, 10 diantaranya semuanya diisi honorer K2. Sisanya untuk 40 formasi diperebutkan oleh 55 non-ASN database. Sedangkan 20 non-database tidak mendapatkan formasi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu mekanisme seleksi P3K 2024 menguntungkan honorer K2 dan non-ASN database BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan